Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julian Akmal, NPM 12, bersama dengan teman saya. Saya Muhammad Ardiansyah, NPM 1403101716. Ahmad Zaki, NPM 15. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang termoelektrik. Baik, sebagai pendahuluan, seperti yang kita tahu, untuk beberapa tahun saat ini dan mungkin yang akan datang, diperkirakan kebutuhan energi akan semakin meningkat untuk setiap tahunnya. Teknologi termoelektrik merupakan salah satu sumber alternatif yang dapat menjawab kebutuhan energi tersebut. Selain relatif lebih ramah lingkungan, teknologi ini sangat efisien, tahan lama, dan juga mampu menghasilkan energi dalam skala besar maupun kecil. Teknologi termoelektrik bekerja dengan mengonversi energi panas menjadi energi listrik secara langsung ataupun sebaliknya, yaitu dari listrik menghasilkan dingin dalam bentuk pendingin termoelektrik. Untuk penjelasan termoelektrik sendiri, untuk termoelektrik merupakan salah satu teknologi alat atau piranti yang berfungsi untuk mengubah perubahan suhu atau perbedaan temperatur menjadi suatu beda potensial dan juga sebaliknya. Selain itu, termoelektrik juga terdiri dari bahan yang bersifat semikonduktor, atau dengan kata lain menggunakan teknologi solid state. Termoelektrik juga mengkonversi panas yang masuk dari satu sisi dan dibuang melalui sisi lainnya. Transfer panas tersebut menghasilkan suatu tegangan yang melewati sambungan termoelektrik. Kelebihan dari termoelektrik yaitu sifatnya yang relatif ramah lingkungan, tahan lama, dan bisa digunakan dalam skala yang besar. Jadi untuk pembahasan selanjutnya mengenai termoelektrik, jadi kita akan bahas tentang prinsip yang mendasari termoelektrik. Salah satunya adalah hukum termodinamika dan transfer energi. Ada juga hukum efek Seebeck dan Peltier effect. Yang akan saya bahas di sini adalah termodinamika dan transfer energi. Nah, untuk hukum termodinamika sendiri, seperti yang kita tahu bahwa hukum termodinamika ada 4 ya. Yang pertama itu hukum ke-0 yang mendasari hukum termodinamika, hukum ke-1, hukum kedua, dan hukum ketiga. Yang mana yang dipakai untuk si prinsip termoelektrik ini itu ada 2, yaitu hukum ke-1 dan hukum kedua. Yang mana itu hukum ke-1 berbunyi tentang kekekalan energi. Jadi energi ini sifatnya kekal, tidak bisa dihancurkan ataupun diciptakan. Tetapi sebuah energi itu dapat dirubah bentuknya, seperti uh, turbin pada sebuah generator, pada sebuah pembangkit listrik, mohon maaf. Jadi ketika suhu panas menggerakkan si turbin, kan energi gerak nanti akan dirubah menjadi energi listrik yang akan disalurkan ke generator, seperti itu. Untuk hukum selanjutnya itu ada hukum termodinamika kedua atau hukum 2 termodinamika yang berkaitan tentang entropi. Hukum ini menyatakan bahwa total entropi dari suatu sistem termodinamika terisolasi cenderung untuk meningkat seiring dengan meningkatnya waktu, mendekati nilai maksimumnya. Jadi singkatnya ini berbicara tentang entropi dan perpindahan panas ya. Seperti yang kita tahu bahwa si kalor itu berpindah dari tingkatan yang lebih tinggi ke tingkatan yang lebih rendah, seperti itu. Dan untuk selanjutnya itu ada transfer energi.
transfer energi. Jadi apa sih transfer energi itu? Mohon maaf. Untuk si transfer energi ini adalah bentuk dari si eh, bergeraknya sebuah energi dari suatu titik ke titik lainnya. Jadi pakai cara apa saja? Yang pertama itu ada konveksi, yang mana itu di sini kita nyebut energi itu adalah panas ya. Tadi seperti apa? Si hukum kedua termodinamika. Yang mana si konveksi ini adalah jadi perpindahan panas melalui aliran zat yang perantanya ikut berpindah. Seperti itu. Jadi si panas dengan si bendanya itu ikut berpindah. Itu contohnya itu pada sebuah ruangan. Nah, untuk kedua itu ada konduksi, yang mana perpindahan panas melalui zat yang tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Jadi ini adalah kebalikan dari konveksi si konduksi ini. Dan kemudian itu ada radiasi, yang mana perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Jadi untuk simpelnya itu seperti sinar matahari ya. Nah, kita bayangkan seperti itu aja si radiasi ini. Dia kan tidak butuh perantara karena gelombang elektromagnetik yang terus dia akan menghasilkan panas seperti itu. Efek Seebeck. Nah, efek Seebeck ini terjadi ketika suatu logam dengan beda temperatur antara kedua ujungnya. Dan ketika logam tersebut disambungkan, maka akan terjadi beda potensial di antara kedua ujung tersebut. Efek ini digunakan dalam aplikasi termokouple. Tegangan atau beda potensial yang dihasilkan ini akan sebanding dengan perbedaan temperatur di antara kedua junction. Nah, semakin besar perbedaan temperatur, maka akan semakin besar tegangan yang terjadi antara kedua junction tersebut. Jadi fenomena ini kita dapat menentukan koefisien Seebeck-nya itu dengan S sama dengan min delta V per delta T sama dengan minus V hot atau tegangan pada suhu tertinggi dikurangi V cold atau tegangan pada suhu terendah dibagi T hot kurang T cold. Nah, yang mana S sebagai koefisien Seebeck, delta V sebagai perbedaan tegangan dalam satuan volt, dan delta T sama dengan perbedaan temperatur dalam satuan derajat Celcius. Nah, dapat kita lihat pada gambar video di samping itu prinsip dari si efek Seebeck. Jadi ada sumber panas, itu ada heat source dan heat sink. Jadi heat source itu sebagai bagian yang memiliki suhu yang tinggi dan heat sink sebagai suhu yang rendah. Nah, jadi perbedaan suhu antara kedua heat sink dan heat source inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan tegangan atau beda potensial pada junction N dan P. Nah, selanjutnya itu ada Peltier effect. Nah, jadi secara konsep Peltier effect ini merupakan kebalikan dari Seebeck effect yang dijelaskan sebelumnya. Jadi kalau pada Peltier effect ini terjadi ketika dua buah metal atau bahan semikonduktor disambungkan dan diberi beda potensial, maka akan terjadi pelepasan dan penyerapan kalor pada
ujung-ujung bahan konduktornya. Nah, maka akan terdapat bagian logam yang dingin dan panas. Sedangkan waktu perubahan tersebut tergantung dari besarnya beda potensial yang kita berikan dan juga dari koefisien semikonduktor tersebut. Perbedaan potensial elektrik disebabkan oleh elektron-elektron dan lubang-lubang untuk bermigrasi dari satu ujung pada material semikonduktor tipe N dan tipe P ke yang lainnya. Perbedaan elektron-elektron dalam semikonduktor tipe N dihasilkan dari perubahan energi internal dari ujung semikonduktor tersebut. Nah, hasil yang sama terjadi untuk semikonduktor tipe P selama lubang bermigrasi. Nah, perpindahan panas dari kaki yang dingin ke kaki panas sebanding dengan arus yang masuk melewati sirkuit tersebut.